Take sound. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arigi dengan NIM 1213017. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Geoteknik 2, Teknik Kelautan. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Geoteknik 2 Teknik Kelautan. Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang dua hal, kita tentang bearing capacity foundation dan satu lagi settlement atau penurunan. Sebelum ke sana kita pertanyakan dulu, apa sih geoteknik itu? Ya. Jadi geoteknik itu adalah bidang keahlian yang berhubungan dengan permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan mengetahui dan memahami berbagai sifat tanah, seorang geoengineer dapat mengetahui kemungkinan terburuk nih yang dapat terjadi pada bangunan di atasnya dan dapat mengatasinya menjadi inovasi baru dalam dunia teknik sipil untuk perencanaan pembangunan infrastruktur. Geoteknik sendiri mempelajari tentang struktur dan sifat berbagai macam tanah dalam mendukung suatu bangunan yang berdiri di atasnya. Cakupannya banyak, berupa investigasi lapangan yang merupakan penyelidikan sifat-sifat tanah dan penyelidikan di laboratorium. Analisis stabilitas tanah terhadap longsoran, perkuatan tanah, dan sebagainya. Pada dasarnya, ilmu ini ilmu yang cukup tua, teman-teman. Jadi, ilmu ini berjalan bersamaan dengan tingkat peradaban manusia dari pembangunan piramid di Mesir, ya, Giza Mesir, kemudian Candi Borobudur, hingga pembangunan gedung pencakar langit atau skyscraper yang ada sekarang di zaman modern ini, ya. Oke, selanjutnya geoteknik pada bidang teknik kelautan. Jadi di geoteknik kelautan, kestabilan tanah adalah kemampuan tanah untuk bertahan dalam tekanan atau beban dari luar. Tanah yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan bangunan, infrastruktur, dan lainnya. Oleh karena itu, analisis kestabilan tanah menjadi krusial dalam pengembangan wilayah pantai. Oke, lanjut. Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi kestabilan tanah pada area reklamasi pantai. Itu kecepatan aliran air laut dapat menyebabkan erosi dan pergerakan tanah. Kondisi geologi dan topografi dapat mempengaruhi stabilitas tanah. Dan tanah juga dengan kemiringan yang curam, ya, cenderung rentan terhadap pergerakan tanah. Ya, nanti kita akan membahas tentang penerapan geoteknik di bidang kelautan, ya, nggak cuma reklamasi pantai. Nanti kita bahas yang lainnya juga. Oke, next. Kita ke bearing capacity foundation. Ini merupakan materi di minggu 3, kalau tidak salah, kedua ketiga dari kuliah teknik kelautan, geoteknik 2 kelautan, ya. Jadi bearing capacity atau kapasitas dukung tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menopang beban dari struktur di atasnya tanpa mengalami kegagalan atau deformasi yang tidak diinginkan. Dan ini adalah salah satu parameter penting dalam rekayasa geoteknik dan konstruksi karena menentukan sejauh mana tanah dapat mendukung beban dari struktur seperti bangunan, jembatan, fondasi, kemudian dermaga, ya, suatu yang bangunan
pinggir pantai, seperti itu. Nah, ini ada foundation. Foundation atau fondasi ya bahasa Indonesianya adalah struktur yang dirancang untuk mendukung beban dari suatu bangunan dan mentransfer beban tersebut ke tanah di bawahnya. Fondasi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan dari suatu struktur. Ada beberapa jenis fondasi ini, termasuk fondasi dangkal, itu ada cetak, strip, kemudian ada plat, kemudian ada fondasi dalam, itu kayak pancang atau tiang, kemudian ada bore pile, dan pemilihan jenis fondasi bergantung pada karakteristik tanah di lokasi konstruksi. Jadi kita nggak bisa sembarangan memilih jenis fondasi yang kita inginkan. Kita lihat dulu strukturnya seperti apa, apakah tanahnya itu hard rock atau mud atau lumpur ya. Kita harus perhatikan itu juga. Bergantung pada karakteristik tanah di lokasi konstruksi dan beban yang akan didukung atau dirasakan oleh struktur ya. Nah, di sini ada contoh soal dari bearing capacity. Bisa dilihat gambar sebelah kiri ini adalah sebuah foundation atau fondasi dengan dimensi panjangnya ini 4 meter ya. Kemudian di sini 1,5 itu adalah kedalaman bagian fondasi yang terkubur. Jadi di sebelah kanan ini adalah land atau daratan, sebelah kiri ini adalah water. Jadi dia between antara land atau soil ya. Land atau soil dengan water. Dan kedalaman itu disebut dengan DF kalau di geoteknik dalam 1,5. Oke, kita baca dulu soalnya. A square foundation, B times B in plan, the soil supporting the foundation has a friction angle 20 degrees and C 20 kilonewton meter kuadrat. Sorry. The unit weight of soil yaitu gamma sebesar 16,5 kilonewton per meter kubik. Pertanyaannya adalah determine, tentukan the allowable gross load on the foundation with a factor of safety of 3. Assume that the depth of the foundation is 1.5 meter ya, and that general shear failure occurs in the soil. Jadi kita harus mencari allowable gross load. Nanti kita akan mencari 4, yaitu Q 1, kemudian ada Q ultimate, kemudian ada Q all, dan terakhir ada Q kapital, Q besar ya. Oke. Di sini nah ini yang seperti saya bilang ini. Di poin A itu kita mencari Q, rumusnya adalah DF dikali gamma bulk. DF itu adalah kedalaman dari fondasi yang terkubur. Oke. 1,5 nih. Kedalaman fondasi. Kemudian gamma bulk di sini adalah gamma, nah ini. Gamma dari weight of soil. Jadi gamma yang dipakai adalah 16,5 kilonewton per meter kubik. Nah, ini gamma bulknya. Kemudian B itu ada Q ultimate. Nah, untuk persamaan Q ultimate itu sudah ada ketetapannya. Kurang lebih seperti ini. 1,3 ya dikali C aksen. C aksen ada di soal ya. C aksen, kemudian dikali MC. Nanti ini dapat dari tabel Terzaghi. Oke. Ditambah Q dapat dari poin pertama, kemudian dikali NQ dari tabel Terzaghi, ditambah 0,4 dikali gamma bulk. Gamma bulk ada di soal. Dikali B
B itu dimensi dari foundation ya tadi ya. Kemudian adalah N gamma. Itu rumus untuk QO. Kemudian selanjutnya adalah Q all. Q all rumusnya adalah Q ultimate. Poin kedua ini, poin B ya. Q ultimate, hasil dari Q ultimate dibagi safety of factor, factor of safety. Ya, ada di soal safety factor ini. Selanjutnya di poin D itu ada Q besar. Sama dengan Q all, hasil dari Q all dikali B kuadrat. B itu dimensi foundation. Oke, kita langsung kerjakan aja. Nah, kita cari dulu Q. Q rumusnya adalah DF kali gamma bull. DF-nya kita masukin. DF. Ini adalah DF. Nah, ini DF. Ya kan tidak ya? DF dikali gamma bull. Gamma bull ada di soal. Nah, kita ini 1,5 dikali 16,5. Hasilnya adalah 24,75 kN per meter persegi. Itu kita sudah dapat Q-nya tuh. Gampang-gampang tinggal dikali aja. Nah, untuk selanjutnya, cara menghapusnya. Oke. Tadi rumus Q sudah ada ketetapannya ya, jadi kita hanya memasukkan angka-angkanya. 1,3, kita masukkan 1,3. C aksennya berapa? C aksennya 20. Kita masukkan nanti ya. NC. NC-nya dapat dari mana? Dari tabel Terzaghi ini, sebelah kiri. Sudah saya kasih tabel Terzaghi. Terus cara menentukan angka dari NC ini gimana? Kita lihat friction angle. Ini ada nih, friction angle yang berapa derajat ya? 20 derajat di sini kita pakai. Di sini ada derajatnya 20. Kita tandain 20. NC, ini kan ada NC, berarti yang dipakai adalah 17,69, itu untuk NC. Kemudian untuk NQ adalah 7,44, dan N gamma adalah 3,64. Nah, di sebelah kiri, kanan ini apa? Nah, ini lanjutannya. Kalau derajatnya ini sampai 25 nih. Kalau misalnya 30, ya kita ke kanan lagi, ini 30 ya. Kita tinggal masukin aja. Oke. Nah, dimasukkan 1,3, C-nya 20 kN per meter persegi, kemudian dikali NC. Jadi dapat dari tabel 17,69 ditambah 24,75 dikali NQ. Ini 2475 dari Q ya. Kemudian dikali NQ, dapat dari tabel, kemudian ditambah 0,4 dikali gamma bull dari soal, dikali B atau dimensi, kemudian dikali lagi 3,64 ini N gamma dari tabel Terzaghi juga. Tinggal kita operasikan. Nah, ini hasilnya. 740,176 kN per meter persegi. Nah, kita lanjut ke poin 3. Kita mencari Q all. Q all kita tinggal bagi saja hasil dari Q ultimate dengan safety factor. Safety factor. Kita masukkan aja. Nah, hasil dari Q ult adalah 740,176 dibagi safety factor dari soal ya. Factor of safety of
3. Nah, kita masukin aja tuh. Tinggal dibagi. Ketemu hasilnya 246,725 kilonewton per meter persegi. Oke, next. Oke, di poin D kita mencari Q besar. Rumusnya gampang, hasil dari Q all dikali dari dimensi panjang ini ya, panjang pondasi. Kita masukkan aja. 246,725 hasil dari Q all dikali 4. 4 ini panjangnya ya, dari pondasi 4 meter di kuadrat. Kan. Hasilnya berapa? 3.947,6 kilonewton. Oke, gampang kan? Kita tinggal tadi di Q itu DF itu kedalaman, kemudian gamma bulk itu dari soal, kemudian Q ultimate, persamaan Q ultimate itu sudah ada ketetapannya. Kita hanya memasukkan C-nya berapa, NC-nya berapa, Q, MQ, kemudian gamma bulk, kemudian ada B-nya, dimensinya, panjang atau lebar, kemudian dikali N gamma. Cara mencari NC, NQ, N gamma dari mana? Dari tabel Terzaghi. Dimasukkan aja, kemudian selanjutnya Q all tinggal dibagi sama safety factor, kemudian Q besar, hasil dari Q all dikali dari B kuadrat. Oke. Nah, bagaimana jika ada groundwater? Groundwater itu apa sih? Groundwater adalah lapisan air yang berada di dalam tanah. Jadi misal kita ingin bangun, kita ingin bikin tiang pancang ya, atau pondasi, kita harus memperhatikan tuh ada groundwater apa enggak. Karena groundwater itu bisa mempengaruhi kestabilan dan ketahanan dari pondasi. Bisa aja pondasinya itu menurun ya kan, gara-gara ada groundwater menurun atau miring. Nah itu kita harus perhatikan supaya pondasinya nggak miring. Kalau pondasi miring, ya bangunannya bisa retak, bisa hancur. Oke, nah ini kita nggak bisa memungkiri bahwa di lapisan-lapisan itu mengandung banyak air, ya. Water table adalah batas antara soil atau tanah ya dengan ground water. Ini ground zone, ini isinya air-air semua, ya, pokoknya zat cair semua. Oke. Untuk soal selanjutnya itu kita lihat dulu gambarnya. Gambarnya mirip ya kayak tadi, cuma di bawahnya ada ground water. Nah, ini kita bisa lihat DF-nya berapa? DF-nya 1,5 tetap ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya 3 meter nih. Nah, terus 6 meter ini apa? 6 meter ini adalah jarak antara bagian paling bawah fondasi dengan groundwater. Bisa dilihat. Jadi, mana kursor? Nah, ini bagian bawah fondasi dengan groundwater itu jaraknya 6 meter. Oke, kita baca soalnya. A square foundation B times B has to be constructed as shown below. Assume that gamma water 9,81 kilonewton meter kubik. Kemudian ada friction angle itu 15 derajat. WS itu 1200, WW 1100. DF 1,5 meter, V 0,9 meter kubik, gamma bulk 18 kilonewton per meter kubik, C aksen 20 kilonewton per meter kubik dengan safety factor 4. Determine allowable gross load. Sama kayak tadi ya. Oke, kita perlu perhatikan nih. Friction of angle ini berbeda dengan sebelumnya. Terus gimana caranya? Tadi 20, sekarang 15. Kita tinggal
buka aja tabel Terzaghi. Kita cari derajatnya, kemudian baru kita cari NC, NQ, sama N gamma. Nah, untuk WS, WW, dan V ini apa? Nah, kita cek nanti ya. Nah, ini rumusnya apakah ada perbedaan? Ada ya? Harusnya ada. Coba kita cek. Di poin A, Q sama dengan DF kali gamma bulk ditambah D2 kali gamma efektif. Bedanya apa ya? Bedanya, kalau di soal sebelumnya itu nggak pakai groundwater, cuma DF kali gamma bulk. Ya. Dengan ada groundwater itu ada tambahan lagi. D2 dikali gamma efektif. D2 itu 6 meter ini ya, jarak antara pondasi dengan groundwater. Kemudian gamma efektif, nanti kita ada rumusnya lagi nih, gamma efektif. Kita bisa cari. Itu Q ultimate, Q all, dan Q besar itu rumusnya sama. Jadi bedanya hanya di Q. Q yang poin A. Nah, ini adalah rumus dari gamma efektif. Biasanya di soal-soal geoteknik tentang bearing capacity atau foundation, itu gamma efektif sudah diketahui. Karena sudah diketahui gampang kan, tinggal dikali-kali aja. Jadi kita bikin case baru, gimana kalau gamma efektifnya belum diketahui? Nah, jadi kita mencari dulu gamma saturated dengan rumus itu. Gamma saturated WS tambah WW per V. Biasanya kalau nggak gamma efektif sudah diketahui, gamma saturated sudah diketahui kan, gampang tuh. Kalau gamma saturated sudah diketahui, tinggal dikurang sama gamma water aja. Nah, kita bikin kalau gamma saturated belum diketahui, nah itu. Oke. Nah, ini kita mencari gamma saturated, rumusnya adalah WS. WS ditambah WW per P. Untuk rumus gamma saturated ini dipelajari di Geotek 1. Jadi kalau yang belum tahu bisa searching-searching Geotek 1 mengenai WS-WW ini ya. Kita masukkan aja WS-nya berapa, WS-nya itu 1200. Dimasukkan, kemudian ditambah WW 1100 dibagi P 0,9. Nah, kita tinggal operasikan aja tuh. Hasilnya 2,2555,56 kg per meter kubik. Kita jadiin ke kilonewton ya. Dia 25,061 kilonewton per meter kubik. Nah, kalau gamma saturated udah diketahui, kita cari gamma efektif. Oke, dimasukkan aja gamma saturatednya 25,061 dikurang 9,81. Loh, gamma waternya dari mana? Kita nggak mencari gamma water kok tiba-tiba ada gamma water. Gamma water udah ada ketetapannya, bisa dicari di Google ya. Gamma water itu 9,81. Dikurangkan saja, hasilnya 15,25 kilonewton per meter kubik. Itu baru gamma efektif. Maksudnya apa? Kita cari Q-nya. Gampang, tinggal masukin aja. DF ya kita masukin 1,5 ya kedalamannya. Kemudian dikali gamma bulknya. Gamma bulknya ada di soal 18 ya. Ditambah 6. D2 6 bisa dilihat ini adalah jarak antara foundation dengan groundwater. 6 kemudian dikali gamma efektif, gamma hasil yang sudah kita cari sebelumnya ya. Gamma efektif. Kemudian dioperasikan aja sama dengan 118,5 kilonewton per meter persegi. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Ada Q ultimate. Q ultimate rumusnya sama, masih 1,3 dikali C aksen dikali NC plus Q dari poin 1 ya, dikali NQ, kemudian ditambah lagi 0,4 dikali gamma bulk dikali B dikali N gamma. Kita masukkan aja. Kita lihat lagi ke Terzaghi table, Terzaghi number ya. Kita perlu perhatikan friction angle-nya berapa tadi? Friction of angle-nya 15 degrees. Kita cek. Nah, 15 degrees. Nah, ini bisa diketahui bahwa NC-nya adalah 12,86, kemudian NC-nya 4,45, kemudian N gamanya 1,52. Kita perlu perhatikan ini ya. Friction of angle, karena setiap soal itu beda-beda. Jadi kita dalam mengerjakan soal foundation ini yang ada Terzaghi number-nya, Terzaghi table, kita harus siap membawa Terzaghi table ini. Karena biasanya tidak diketahui untuk NC, NQ, dan N gamma, hanya diketahui friction of angle. Oke, kita masukin aja. Nah, oke. 1,3 dikali C-nya, C aksennya itu 20. Kemudian dikali NC 12,86 ya. Kemudian ditambah Q hasil dari tadi kita sudah mencari 118,5 dikali NQ 4,45 ditambah 0,4 dikali bulk, gamma bulk. Itu dari soal 18. Kemudian dikali B itu panjang atau lebar dari foundation. Kemudian dikali N gamma 1,52. Hasilnya berapa? 894 517 kilonewton per meter persegi. Q sama Q ultimate udah kita temukan. Nanti selanjutnya cari apa? Q all. Gampang aja Q all ya. Nah, kita masukkan untuk Q ultimate 894,517 dibagi safety factor. Safety factor salah. Ya, ini nanti kita koreksi lagi ya. Perlu diketahui ntar di revisi. Oke, misalnya udah dimasukin safety factor, kemudian hasilnya adalah sekian. Oh, ada yang kurang, teman-teman. Ada yang kurang di sini. Kalau kita gimana ya di sini ya? D. Kita mencari Q ya. Semoga terlihat dengan jelas. Rumusnya adalah Q. Sorry. Q dikali all ya. Dikali B kuadrat. Q-nya berapa? Misalnya ini udah benar ya. Nah, kita benarkan 894,517 kita bagi safety factor 4 ya.
894,517 dibagi 4 itu sama dengan 223,63. Nah, KN per meter persegi. Kita masukkan aja. Koma 63 dikali B-nya 3, kita kuadratkan. Maaf lama ya teman-teman. Nah, anggap aja ini 2. Bila berapa? Ayo teman-teman kita mengerjakan soal bersama ya, supaya kita bisa. Kita harus latihan terus-menerus. 223,63 dikali 3 kuadrat. 2012,67. Satuannya jangan lupa karena di fisika tidak ada satuan itu salah total ya. Kita mengerjakan sebuah perhitungan fondasi yang seharusnya kilonewton, kita newton aja, kan bisa hancur. Nah, seperti ini. Gimana caranya? Next. Settlement. Nah, kita hapus dulu ya coret-coretannya. Yang tadi jangan lupa di screenshot. Oke. Selanjutnya adalah settlement. Settlement itu apa sih? Settlement adalah penurunan, ya. Nama lainnya penurunan atau amblesnya suatu bangunan akibat kompresi dan deformasi lapisan tanah di bawah bangunan. Penurunan ini akan terjadi jika suatu lapisan tanah mengalami pembebanan. Penurunan juga dipengaruhi oleh sebaran tanah lunak atau lempung yang terdapat di bawah permukaan tanah pada dataran aluvial. Penurunan akibat beban adalah jumlah total penurunan gerak atau immediate settlement ya, dan penurunan konsolidasi atau consolidation settlement. Jadi settlement adalah penurunan. Akibat apa? Nah, ini penyebab dari terjadinya settlement. Yang pertama adalah tanah tidak mampu mendukung beban yang disebabkan oleh fondasi bangunan. Gambarnya kita coret-coret lagi nih. Nah, ini gambarnya menara Pisa ya. Kenapa menara Pisa? Nah, karena kalau kalian melihat menara Pisa, dia tuh miring banget teman-teman. Ya, ini ibaratnya ini adalah lem. Nah, ini menara Pisa nih. Nah, ini dia. Miring banget sih. Harusnya tidak seperti ini. Ya kurang lebih seperti inilah, miring. Kenapa bisa miring? Yaitu karena lapisan tanahnya terdeformasi. Dan banyak pengunjung, kalau kalian lihat dalam dari Menara Pisa ini, anak tangga dari Menara Pisa itu
tidak kokoh lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya udah deformasi ya, udah berubah bentuk. Yang seharusnya anak tangga itu persegi panjang, tetapi dia mengalami tekanan yang berlebih karena pengunjungnya terlalu banyak, jadinya bentuknya terlihat lembek. Ya, jadi agak cekung gitu ya. Kalau kalian lihat anak tangga ya. Ini contoh bangunan yang akibat dari settlement. Kemudian ada pemadatan tanah yang kurang. Nih, ada gambar dozer lagi meratakan tanah. Kalau kalian lihat di setiap pengerjaan tanah ya, lapisan tanah, itu ada beberapa alat yang digunakan. Contohnya ada dozer, itu untuk meratakan gunungan tanah. Itu tapi tidak menekan tanah secara solid. Nanti nextnya apa? Nanti nextnya ada mobil molen, roller ya. Roller itu bisa berbentuk mobil, bisa berbentuk bisa dipegang manusia kayak stang motor gitu ya. Nah, nanti kalau yang dipegang manusia itu dia akan lompat-lompat menekan tanah. Jadi tanahnya itu yang tadinya tingginya sekian, 30 cm, akibat di roller atau ditekan-tekan jadi 15 cm gitu misalnya ya. Itu pemadatan tanah tuh. Penyebab settlement salah satunya adalah pemadatan tanah yang kurang. Kemudian selanjutnya ada perubahan kadar air. Ini adalah bentuk dari sampel tanah ya, yang sudah dicetak. Sebelah kiri ini masih kokoh karena masih ada airnya. Kalau kalian melakukan percobaan geoteknik di mekanika tanah, kalian akan melakukan eksperimen ini. Jadi tanah yang kalian gali, kalian masukkan ke cetakan, kalian press ya, kalian agak tekan-tekan, kemudian dikeluarkan menggunakan extruder. Bentuknya seperti yang sebelah kiri ini. Terus sebelah kanan kok seperti ini. Ya, ini akibat karena tanah itu sudah kehilangan kadar airnya. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya karena mungkin bisa ditaruh di ruang terbuka terlalu lama, kemudian bisa, kalau di lab ya, di lab itu bisa di oven jadinya seperti ini, pecah-pecah seperti ini. Kalau kalian lihat di kehidupan sehari-hari, bentuk dari sampel yang pecah-pecah ini ada di sawah biasanya. Jadi kalau kalian lihat sawah ya, kalau airnya banyak itu bentuknya bagus sawahnya, mulus. Tapi ketika musim kemarau, tanahnya itu pecah-pecah, kering kerontang ya. Seperti ini bentuknya ya, pecah-pecah dia karena kadar airnya sudah berkurang drastis. Ini dari perubahan kadar air. Dalam prakteknya kita juga harus memperhatikan ya, daerah yang kita bangun, apakah cuacanya se-ekstrim itu, atau memang oke. Cuaca ekstrim maksudnya kita bikin pondasi nih udah oke nih, lapisan tanah, sedimen tanahnya udah oke. Begitu musim kemarau, panas sekali, tanahnya itu pecah-pecah. Nah, itu bisa mempengaruhi dari kestabilan suatu struktur. Bisa saja strukturnya lebih tenggelam ya. Kemudian selanjutnya ada vegetasi. Vegetasi, ini ada pohon, kemudian akarnya ya. Nah, akar dari pohon ini juga mempengaruhi teman-teman. Nggak mungkin stigmanya bahwa tanaman itu bisa membuat tanah itu menjadi lebih kokoh, ya. Tapi nggak semua. Kalau kita lihat contoh seperti ini, karena terlalu banyaknya akar, kemudian tanah itu kehilangan tempatnya. Dengan kehilangan tempatnya, ya di situ jadi banyak rongga-rongga. Dengan ada rongga, kemudian bisa terjadi mungkin ya ini settlement. Kalau biasanya ada istilah lain namanya fluktuasi, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di daerah yang berlumpur atau pantai yang berpasir, ya,
diinjak-injak, kemudian teksturnya lentur ya, mantul-mantul gitu, itu fluktuasi. Karena apa? Karena ada air yang terperangkap di lapisan tanah. Jadi ada kurang lebih ada misalnya ini lapisan tanah ya, lapisan tanah di tengahnya itu ada kolam air misalnya. Kita istilahnya kolam air aja ya, kolam air. Nah, dengan ada penekanan dari atas, membuat tanah yang di atas kolam air ini menjadi roboh ke airnya. Jadi sehingga air itu memenuhi ruang-ruang dari lapisan tanah tersebut. Akibatnya bangunan yang di atasnya atau orang yang di atasnya itu bisa tenggelam atau bisa, ya settlement ini ya, bisa tenggelam akibat fluktuasi itu. Nah, biasanya fluktuasi itu disebut apa ya? Pasir hisap ya. Iya, pasir hisap. Yaitu pasir hisap contoh dari fluktuasi. Kemudian selanjutnya ada konsolidasi tanah. Ya nih, karena tanahnya yang tidak padat, biasanya di pengerukan ya, daerah yang baru dikeruk ya. Kalau kalian menginjak bagian tanah itu, kalian akan menghasilkan jejak ya, Nah, ini contohnya karena belum dilakukan pemadatan itu. Oke, kita hapus. Oke, next. Mana ini biasanya? Oke. Kita lanjut ke contoh soal dari settlement ya, teman-teman. Kita lihat dulu gambarnya. Ini ada fondasi, lagi-lagi fondasi yang terkubur di dalam tanah kurang lebih 1 meter. Kemudian di fondasi itu mendapat tekanan ke bawah. Kemudian ada Q0 sama dengan 150 kN per meter persegi. Dengan B ini panjangnya 1 meter, kemudian 5B, ada 5 meter. Nah, ini garis-garis di kanan ini apa? Ini level dari penurunannya. Jadi dari 0, ini 0 ya, 0 ke 2 meter itu 10.000, kemudian dari 2 ke 4 itu 8.000, dari 4 ke 5 itu 12.000. Nah, dalam kita mengantisipasi terjadinya settlement, kita harus mencari lapisan tanah hingga ke hard layer atau rock ya, rock layer. Pokoknya bagian keras agar sebuah fondasi atau sebuah struktur itu settlement-nya nggak jauh-jauh atau meminimalisir terjadinya penurunan. Nah, kita mencari terus ke dalam hingga dapat hard layer. Nah, ini rumusnya. ES, sigma dari ES dikali delta Z per Z bar. Kita masukin aja ya. 10.000 didapatkan dari, nah ini 10.000. Kenapa dikali 2? Karena dia dari 0 ke 2. Ya. 10.000 dikali 2 ditambah 8.000 dikali 1, 8.000 itu hanya didapatkan oleh 3. Kemudian ditambah 12.000 dikali 2, itu 4 dan 5, 12.000 ya. Kali 2. Dibagi 5, 5-nya dari mana? Ya, dari semua ini. Kemudian dijumlahkanlah itu, dioperasikan hingga ketemunya 10.400 kN per meter persegi. Nah, kita selanjutnya mencari M-aksen dan N-aksen. M-aksen itu apa sih? M-aksen adalah hasil dari L per B. Ya, L adalah panjang, kemudian B-nya adalah dalaman. Dan N adalah H,
kemudian dibagi B lagi ya, itu sama dengan 12,0. Nah, step selanjutnya kita lihat tabel. Nah, di tabel ini kita akan mencari F1 dan F2 dari M aksen dan N aksen. Kita cek lagi tadi, M aksennya adalah 2 dan N aksennya adalah 12. M aksennya adalah 2. M aksennya adalah 2. N aksennya 12. 12. Nah, 12 di bagian sini ya. Itu juga dengan kita selesaikan ini dulu. Nah, kita mencari F1 itu dari N aksen dan X aksen. Kenapa? Nah, ini kan nggak ada 12 nih. Dari 10 langsung 20 ya. Ini tutupannya. Ini 20. Caranya apa? Dengan mana? Ya, nanti kita ada rumusnya gitu ya. Apa namanya? Saya lupa. Ya, pokoknya seperti itu nanti kita interpolasi ya. Interpolasi kita cari aja jaraknya segini, kelipatannya, kemudian langsung loncat ke 20, nanti kita pakai cara interpolasi dapat hasilnya di bagian yang kita inginkan. Begitu juga dengan F2. Caranya sama aja pakai interpolasi, cuma beda angka di tabel. Ini kan ada tabel 9,3, 9,4. 9,3 itu untuk F1, 9,4 untuk F2. Nanti akan pakai cara interpolasi, ketemunya berapa? Oke. Ketemunya, nah dari tabel 9,3 didapatkan bahwa F1 adalah 0,653 dan dari tabel 9,4 didapatkan bahwa F2 sama dengan 0,028. Dari mana? Dari tabel 9.3 dan 9.4 dengan cara interpolasi, oke? Oke, lanjut. Nah, ini kita cari IS. Rumusnya adalah F1 ditambah 1 kurang 2 mu S per 1, mu S. 1 kurang mu S. Kemudian dikali dengan F2. Masukin aja 0,653 ditambah hasil dari 1 kurang 2 kali 0,3 per 1 kurang 0,3 dikali 0,028. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,699. Nah, ini untuk mu S, ini dari soal ya, mu S ini 0,3. 0,3, kemudian LB sama dengan 2, tadi kita udah cari, dan DF per B sama dengan 1. Gunakan B1 untuk seluruh fondasi. Dari grafik didapatkan IF sekian. Bagaimana cara mencari IF? Kita lihat dulu LB kita berapa. LB kita apakah 1, 2, atau 5? Nah, kita LB kita, karena LB kita 2 ya, kita pakai tabel LB yang L per B sama dengan 2. Kemudian kita masukkan DF per B. DF per B-nya kita 1. Kita tarik garis lurus hingga menyentuh mu S. Mu S-nya kita berapa? 0,3. Ini 0,3. Jadi kita tarik garis lurus hingga menyentuh mu S. Kemudian kalau udah bersentuhan dengan mu S, kita tarik garis ke kiri. Itu adalah IF. IF-nya berapa? 0,71 ya. Itu. Selanjutnya adalah SE. Kita cari SE sama dengan Q0B kali per ES. Dikali 1 kurang US kuadrat kali IS kali IF. Oke. Kita masukkan aja. Udah ketemu tuh hasilnya. 0,0124 meter. Dijadiin milimeter, oke. Di kurang lebih settlement-nya 12,4 meter. Nah, ini ada aplikasi geoteknik nih yang kita tunggu-tunggu. Ini bentuk bangunan apa sih? Ini yang belum tahu, ini adalah bentar.
Ini bangunan dari Burj Al Khalifa, gedung pencakar langit yang termasuk tertinggi di dunia ya. Kalau dilihat ini adalah tanahnya, bukan tanah, ini pasir karena dia di Dubai ya. Di Dubai mayoritas itu pasir, dan bisa lihat kancangnya sebanyak ini teman-teman, sebanyak ini dan sedalam ini. Kenapa bisa gitu? Karena untuk mengurangi settlement pada daerah yang berpasir ya, itu sangat sulit, harus mencari ke dalam hingga apa tadi? Hingga hard layer atau rock layer. Oke, kita lihat video dari proses fondasi dari Burj Al Khalifa. Burj Khalifa yang megah itu menahan badai pasir yang kuat dengan kecepatan 100 km per jam. Tur singkat di bawah sang kelopak bunga yang indah. Anda akan menyaksikan fondasinya. Struktur dengan kedalaman 10 bangunan bertingkat. Anehnya, bisa dilihat kedalaman dari pancang Burj Al Khalifa setinggi Menara Eiffel. Karena dia mencari hard layer itu. Fondasi Burj Khalifa harus teraliri listrik 24 jam sehari. Adanya sedikit masalah saja dengan aliran listriknya, maka akan melemahkan fondasinya dan hasilnya bisa jadi bencana besar. Nah, kita playback. Di dalam struktur pancang Burj Al Khalifa itu dialiri listrik, karena dengan adanya listrik itu memperkuat dari fondasi pancangnya itu. Tadi bisa didengar kalau ketika listriknya nggak ada, Burj Al Khalifa bisa aja roboh. Nah, itu salah satu trik cerdas dari pokoknya kontraktor dari fondasi Burj Al Khalifa. Maka akan melemahkan fondasinya dan hasilnya bisa jadi bencana besar saat hari yang berangin kencang. Yang menarik, raf fondasinya setebal 2 manusia. Meskipun raf terlihat seperti struktur sederhana, membangunnya merupakan tugas yang berat. Ini terutama karena sejumlah besar beton harus dituangkan dalam satu volume. Pembangunan raf ini dimulai dengan menempatkan baja tulangan. Langkah selanjutnya adalah menuangkan beton, yang tidak mudah dilakukan dalam panas 40 derajat di Dubai. Itu sebab... Karena cuaca Dubai yang terlalu panas, karena cuaca Dubai yang terlalu panas, pengecoran dari fondasi itu dilakukan pada malam hari dan menggunakan metode diberi es, ya, supaya airnya itu tidak teroksidasi oleh panasnya situasi di sana. Kita perkecil suaranya ya. Kita nonaktifkan suaranya supaya tidak terkena copyright, teman-teman. Beton dengan es batu sambil menuangkannya. Untuk keberhasilan pembangunan Burj Khalifa waktu 24 jam. Para insinyur selalu menemukan hal yang disebut strata keras, tanah keras tempat bangunan bisa berdiri. Selama fase konstruksi, berat sebuah bangunan bertambah dan merupakan hal yang normal jika bangunan tersebut turun beberapa inci. Mari kita amati penetapan bangunan sekali lagi. Nggak terlalu parah. Selama proses ini, tanah di bawah fondasi dikompresi dan diendapkan. Sekarang tanah menghasilkan gaya reaksi yang menyeimbangkan berat bangunan. Namun, penyesuaian ini harus dalam batas aman. Sekarang, mari kita lihat penampang tanah Dubai. Ia hanyalah pasir lepas dan batuan sedimen yang lemah. Gagal menemukan strata diri kokoh dan memiliki solusi. Di sini, Mr. Bill Baker mencoba menembus pasir dengan menggunakan tiang yang tajam dan tipis. Nah, Mr. Bill Baker itu perancang dari struktur Burj Al Khalifa. Dia membuat eksperimen menancapkan sebuah tongkat ke dalam pasir, sehingga tongkat tersebut kita dorong, Mr. Baker ini mendorong tongkat ke dalam tanah hingga tongkat tersebut tidak bisa turun lagi. Nah, itu salah satu
efektif supaya tidak terjadi pergeseran atau settlement dari konstruksi di lapisan sand ya, lapisan tanah berpasir. Ini merupakan pengamatan umum oleh pasir 10 lantai bridge dan ambil bagian melintas reaksi tanah selesai, penyesuaian nyaman. Kedua, desainnya ogger, hadapi masalah. Oke, kurang lebih segitu aja ya, kita udah dapat poinnya. Apa tadi poinnya? Bahwa settlement, kita share screen dulu. Oke. Memang tadi. Nah, bahwa untuk mengatasi dari kita memasang fondasi di tanah berpasir adalah kita menancapkan pancang hingga terkena rock layer atau hard layer, ya. Karena dengan terkena, kita dorong terus hingga ke bawah, itu menghasilkan gaya gesek yang besar, sehingga pancang tersebut sulit untuk bergerak. Dengan begitu, struktur yang ada di atasnya itu meminimalisir terjadinya dari roboh ya kalau Burj Khalifa. Kita next. Nah, ini contoh dari aplikasi geoteknik lainnya, yaitu reklamasi. Reklamasi itu ada di Dubai juga ya, namanya Palm Jumeirah. Itu salah satu reklamasi terbesar di dunia, mega proyek. Di Indonesia juga ada, di bagian utara dari Jakarta itu ada beberapa pulau baru yang hasil dari reklamasi. Nah, bagaimana cara melakukan reklamasi? Itu kita menuangkan menuangkan tanah, pokoknya tanah atau batuan gitu ya, ke dalam laut menggunakan kapal. Hingga terciptalah gunungan-gunungan pulau itu. Sebetulnya ada pro dan kontra dari kegiatan reklamasi ya. Salah satunya adalah mematikan ekosistem laut, sehingga para nelayan tidak bisa mencari penghasilan di sekitar area reklamasi, karena tentu saja ketika tanahnya dijatuhkan dari kapal itu kan akan tercipta debris atau debu-debunya. Nah, itu bisa membuat ikannya pergi atau mati. Nah, ini geoteknik pada teknik lautan. Yang pertama ada perencanaan dermaga, sebelah di bawah itu ya. Kemudian, dalam perencanaan dermaga itu kita harus perhatikan juga tanah yang terendam di laut. Karena kalau di darat itu kita bisa dengan mudah, ada beberapa metode dalam pengecekan struktur tanah ya. Kalau di laut kan lumayan sulit tuh. Nah, itu kita belajar mengenai geoteknik lautan. Di perencanaan dermaga, kemudian ada pembuatan bendungan. Bendungan, bagaimana sebuah struktur bisa menahan debit air yang segitu kuatnya, segitu besarnya. Nah, itu kita pelajari juga di geoteknik lautan. Oke, kemudian ada perencanaan pipa bawah laut. Itu juga geoteknik lautan, karena dengan kita memasang pipa bawah laut, kita harus mengetahui ya seabed atau bagian dasar dari laut. Karena seperti yang kita ketahui, bagian dasar laut itu bisa berubah-ubah karena terkena arus. Misalnya di bagian timur itu lebih tinggi, kedalamannya lebih tinggi ya daripada sebelah barat. Itu bisa 10 tahun mendatang bisa berubah, bisa kebalikan yang karena terjadi arus yang membawa pasir-pasir atau bagian-bagian dari seabed. Kemudian ada pembangunan struktur lepas pantai. Struktur lepas pantai yang kita concern dalam geoteknik ini struktur yang fix ya,
Artinya kakinya dia itu tertanam dengan dasar laut. Karena itu kalau udah floating structure itu udah beda lagi tuh masuknya, bukan geoteknik lagi. Dalam memasang jacket atau kaki-kaki dari fixed platform itu perlu juga geoteknik. Kita melihat apakah bagian dasarnya itu kuat untuk menahan struktur yang segitu beratnya ya. Kemudian dari reklamasi tadi itu melakukan kita membuat pulau baru dengan cara memindahkan tanah atau pasir dari satu tempat ke laut. Tadi sudah disebutkan pros and cons-nya. Oke, gitu aja geoteknik kelautan yang bisa saya sampaikan. Oke, kurang lebih ya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan menarik, drop on comment section ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.